Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mabrur, NIM 931213119, mahasiswa dari YIN Kediri Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi sosiologi hukum. Oke, bab pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian ruang lingkup dan kegunaan kedudukan sosiologi hukum. A. Pengertian. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. B. Ruang lingkup dan objek sosiologi hukum. Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup, namun sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah spekulatif dan teknis, sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon pada Roscommon, menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Yang C. Kegunaan sosiologi hukum dengan mempelajari sosiologi hukum. Yang pertama, memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial. Yang kedua, memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial. Yang ketiga, memberikan kemampuan mengadakan evaluasi terhadap hukum dalam masyarakat. Bab kedua, mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Aliran dalam sosiologi hukum. A. Aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Yang B. Aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Bab yang ketiga, tokoh-tokoh sosiologi hukum. A. Tokoh Eropa Barat. Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Yang B. Tokoh Amerika. Olive Wendell Holmes pada tahun 1841 sampai 1935. Holmes yang dikenal dengan renovasi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat. C. Positif hukum dan masalahnya. Hukum seringkali dikatakan sebagai memiliki karakter beraspek ganda yang dapat diekspresikan dalam bentuk berbagai macam cara, sehingga hukum terdiri dari beberapa preskripsi, dalil-dalil yang harus menentukan cara subjek-subjek hukum yang harus berjalan. Bab 4. Perancangan sosiologi terhadap hukum. A. Jenis kajian. Jenis kajian ini meliputi kajian normatif, kajian filosofis, dan empiris. Yang pertama, kajian normatif. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kajian empiris. Kajian ini mengandang ilmu hukum sebagai kenyataan. B. Menuju pendekatan sosiologi terhadap hukum. Pendekatan hukum pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah mulai mendekatkan diri pada hukum masyarakat. Oke, selanjutnya bab 5, yaitu hukum dan struktur sosial. A. Kaidah-kaidah sosial dan hukum. Kaidah sosial atau norma sosial adalah peraturan hukum, peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam
hidup masyarakat. Atau dapat juga dikatakan kaidah sosial adalah pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan. Yang C. Kelompok sosial hukum. Aristoteles pernah mengemukakan bahwa manusia adalah zoom politikon, di mana dalam hidupnya manusia selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat dilihat dari interaksi antara sesama manusia. Yang D. Lapisan sosial dan hukum. Selama di dalam masyarakat ada yang dihargai, dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu tadi menjadi bibit adanya sistem lapisan dalam masyarakat tersebut. Bab 6. Hukum dan perubahan sosial. A. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Hukum di samping mempunyai kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat, terikat pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakat. Dengan singkatnya dapat dikatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Jadi hukum tidak hanya sebagai pengontrol perubahan sosial akan hukum, juga menerima pengaruh sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahan. B. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Di sini ada 4 yang kondisi-kondisinya adalah: yang pertama, hukum merupakan aturan-aturan umum yang tepat. 2. Hukum termasuk tersebut harus jelas bagi dan diketahui oleh warga-warga masyarakat yang kepentingannya diatur oleh hukum tersebut. 3. Sebaiknya dihindari penerapan peraturan-peraturan yang bersifat retroaktif. Yang keempat, hukum tersebut harus dimengerti oleh umum. C. Hukum sebagai sarana pengatur perilakuan. Perilaku anggota masyarakat selalu dalam pantauan dan pertanggungjawaban hukum. Apa yang diperbuat oleh anggota masyarakat harus berhadapan dengan kekuatan hukum. Yang D. Batas-batas menggunakan hukum. Yang pertama, 1. Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. 2. Dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum ada batas-batasnya. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Edwin Sutherland. Dan 3. Lagi pula untuk melaksanakan isi, maksud, dan tujuan hukum. Selanjutnya bab 11. Bab 11, paradigma hukum. A. Hukum sebagai ideologi. Persepsi ideologi sebagai sumber hukum juga harusnya demikian. Pancasila sebagai sumber hukum tidak hanya dimaknai sebagai konstruksi yang kaku dalam sila-silanya, namun harus dipahami bahwa di belakang Pancasila terdapat nilai-nilai kebudayaan dan nilai religius yang telah ada sedemikian rupa, yang kemudian oleh the founding father bangsa Indonesia disepakati dengan namanya Pancasila. B. Hukum sebagai sistem nilai. Hukum sebagai sistem nilai, salah satu paradigma hukum adalah nilai, sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai. Pula, hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Oke, untuk yang terakhir bab 12, hukum dan kekuasaan. A. Moralitas hukum. Pola hubungan hukum dan moral yang menetapkan hukum sebagai bagian dari ajaran moral agama tidak banyak dikaji dan diperbincangkan karena terdesak oleh gagasan sekularisasi agama dan positif moral yang berlandaskan kepada tradisi. Akibatnya, gagasan-gagasan hukum agama kurang berkembang dan berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran hukum positif dan kebijakan pembentukan hukum. B. Law as a tool of social engineering.
Dalam mewujudkan tujuan hukum, Rospon memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya, yaitu Law as Optul Peak Social Engineering, bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui atau merekayasa masyarakat untuk dapat memenuhi peranannya. Rospon lalu membuat pergolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut: 1. Kepentingan umum, 2. Kepentingan masyarakat, dan ketiga, kepentingan pribadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.